Dan katanya itu, kata dokternya, dia nggak ada banyak waktu untuk hidup lagi. Kamu mau berapa? 2 juta? 4 juta? Terus, suatu saat Steve lagi di private jet dia bareng a lot of other people, but we're not done, don't worry. Halo semua, it's Khadija and welcome back to my channel dan welcome to another part of my book list. Dan ini adalah part 2 of story-nya Steve Jobs, jadi ayo kita langsung mulai. Before we start, I would like to say di video ini aku bakal cut kayak bits dari story-nya supaya it won't be too long like the last video. So, without further ado, let's start. So, kita tahu that Steve dan Woz sekarang udah punya computer company punya mereka namanya Apple Computer, right? Which bring us to our first bit, yaitu their first computer. Di tahun 1976, Woz dan Steve itu memamerkan Apple One, yaitu komputer pertama mereka, di sebuah pameran gitu. Itu semua orang tuh kayak mikir desainnya terlalu old style, jadi mereka pikir tuh it's not reliable. Tapi ada seorang investor muda namanya Mike Markkula yang cukup tertarik dengan kemampuan Apple ini. So dia membantu Steve dan Woz dengan memberikan uang sebesar $91.000. Lalu di tahun 1977 mereka modified Apple One menjadi something better dan mereka menamai itu Apple II. Di situ Apple II itu very convenient karena bentuknya yang kecil, cuma kemampuannya yang banyak. Jadi memiliki banyak peminat. Hanya dengan waktu 3 tahun, di tahun 1980, Apple II sudah terjual sebanyak 50 juta. Wow. And now that brings us to our second bit, which is one bad tragic. Jadi suatu hari Woz yang bepergian with a plane, right? Terus tiba-tiba Steve dapat teleponan kalau the plane that Woz got into crash dan Woz terluka parah. Woz harus dibawa ke rumah sakit dan dia mengalami amnesia. Dia nggak ingat Steve itu siapa, tapi dengan waktu beberapa bulan Woz keluar dari rumah sakit, cuman dia nggak mau bekerja di Apple lagi. Setelah insiden itu, Steve harus bekerja sendiri. Jadi it was not as easy as before. Seorang bernama Lisa itu cukup terkenal karena dia added a mouse to a computer. Jadi Steve itu mau ngobrol sama Lisa to maybe kejar sama bareng. Cuman that didn't went so well. Lisa pikir kayak Apple ini terlalu mahal dan well their idea didn't fit. Jadi Apple agak down dan that's a little bit bad. Steve gagal membuat project-project yang he had planned, cuman dia juga terus mengembangkan project baru namanya Macintosh. Sekarang, seseorang bernama John Sculley adalah salah satu direktur di Apple. One time, you know Bill Gates, right? Owner of Microsoft. Dia ditelepon oleh Steve. Di saat itu Microsoft and Apple are like saingan besar banget. But Steve really needed the help. And that brings us to our next part, which is a big turnaround. Gak lama kemudian, John Sculley pikir kalau ide-ide tentang project Steve Jobs itu udah gak ada gunanya, malah menghambat kemajuan Apple. Jadi John Sculley mengeluarkan Steve Jobs dari urusan-urusan bisnis gitu. Steve felt kayak down. Dia yang pertama came out with Apple, tapi dia tiba-tiba di kick out dari kayak manajemen gitu. Dia kayak pikir-pikir lagi dan di tahun 1985 dia keluar dari Apple. Steve felt pas dia keluar dari Apple, pressure-nya udah gak ada, beban dia untuk berhasil tuh udah hilang gitu. Jadi dia mulai dengan small steps untuk his next plan. Gak lama kemudian dia membuat perusahaan baru namanya NEXT atau Next. Nah, saat dia itu it's going pretty good karena dia juga dapat kabar kalau George Lucas mau menjual komputer grafis miliknya dengan harga 1/3-nya. Jadi Steve didn't think dan langsung accept the offer, right? Jadi dia sekarang punya komputer grafis punya George Lucas dan juga company yang namanya Pixar. Dengan sedikit bantuan, Steve mengeluarkan sebuah komputer dari NEXT bernama Cube. Karena Pixar wasn't looking so good either, jadi Steve harus kerja keras kan. Dia bakal bekerja sama dengan Disney juga saat itu. Dan gak lama kemudian di tahun 1988 dia mendapatkan piala Oscar dengan film pendeknya yang bernama Tin Toy. Terus juga di tahun 1995 Steve Jobs mengeluarkan film bernama Toy Story. Pasti tahu kan sama Toy Story, I bet you know. Next bit is getting back on the right track.
Jadi pas karir Steve Jobs tuh naik, Apple malah turun. Karena Apple tuh turun, John Sculley tuh makin pusing lah. Jadi dia keluar dari posisi CEO karena Steve udah gak ada, so he is CEO. Dan Mike Markula habis John Sculley keluar ya, dia menjadi CEO Apple saat itu. Everyone tuh begging for Steve untuk balik, so Steve pasti balik, right? Itu juga company dia yang dia bikin. Nah, saat itu Steve mau balik dengan satu kondisi. Jadi dia bicara sama one of Apple directors kalau dia mau gaji dengan uang spesifik untuk setahun. Nah, si direktur nanya, "Kamu mau berapa? 2 juta? 1 juta?" Habis itu Steve bilang, ini, dia cuma ngeluarin jarinya. Terus si direktur bilang, $10 juta, kamu mau dibayar $10 juta per tahun? Terus Steve bilang, no, ikuti jarinya. Dia cuma minta $1 per tahun. I know. What? Tapi ya, Steve cuma minta dibayar $1 per tahunnya, which is kinda crazy. Tapi Steve bilang, berikan aku kekuasaan penuh dengan manajemen, so make him CEO again, and Apple will be the best company there is. Jadi of course, direkturnya bilang oke, dan now Steve menjadi CEO lagi. Nah, saat itu Steve lagi kayak di kantornya, tiba-tiba ngelihat beberapa karyawannya itu kayak ngasih tahu rencana mereka ke perusahaan lain. Sebenarnya karyawan itu mau minta tolong doang dari perusahaan lain, cuman Steve itu marah, kayak gimana sih? Kok bisa-bisanya? Jadi dia harus bekerja keras untuk mendapatkan ide baru. Akhirnya dia bertemu dengan teman lama yaitu Steve Wozniak atau Woz untuk membicarakan ini. Dia juga gak mau kehilangan karyawan kan, cuman dia juga harus datang dengan ide baru. Next bit yaitu Apple success. Jadi Steve mulai si Apple itu dari scratch lagi. Dan di tahun 1998 dia mengeluarkan sebuah komputer lagi bernama iMac. Lalu di tahun yang sama itu pun Steve berpidato di Macworld Expo di San Francisco. Keuntungan Apple sekarang udah jadi 8 kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Dewan Direksi memberikan private jet as a hadiah untuk Steve. I know, it's awesome. Terus suatu saat Steve lagi di private jet dia bareng a lot of other people, Steve kayak mikirin untuk produk apa lagi nih buat Apple. Steve itu punya ide kalau dia mau produk yang bisa untuk dengerin musik. Tapi kayak direktur itu kayak, what? Kenapa? Kan ini fokusnya komputer, kenapa tidak musik? Tapi Steve cuma bilang, aku mau buat sesuatu yang bisa bikin orang lain kagum gitu loh, not just computer again. Lalu di tahun 2001, Apple mengeluarkan sebuah MP3 player yang bernama iPod di Apple. Lalu di tahun 2003, Steve membuat seperti online music store yang bernama iTunes. Dan di tahun 2007, penjualan iPod sudah lebih dari 100 juta. Jadi saat Apple itu terus naik, kesehatan Steve Jobs itu malah turun. Dia ternyata di tahun 2004 dia terkena kanker pankreas atau pancreatic cancer. Dan katanya itu, kata dokternya, dia nggak ada banyak waktu untuk hidup lagi. But we're not done, don't worry. So Steve was devastated, cuman dia nggak mau give up on his dreams. And his dream was, dia nggak mau produk Apple tuh cuman iMac dan iPod. Dia mau mengeluarkan produk yang lebih keren lagi, lebih bagus lagi daripada iMac dan iPod. So dia terus bekerja keras sebelum dia meninggal gitu ya. Steve jadi sering bolak-balik ke rumah sakit, tapi dia juga sambil kerja. Lalu di tahun 2007, Apple mengeluarkan the best product there is yang bernama iPhone. iPhone itu menjadi alat pengubah dunia. Semua orang tuh kayak mau banget sama iPhone. Di tahun 2009, penjualan iPhone sudah lebih dari 10 juta. Dan di tahun 2010, Apple mengeluarkan yang namanya iPad. Orang tuh pada ngenertawain karena kemampuannya itu nggak ada bedanya sama iPhone. Cuma Steve bilang, this is actually something, and he proved that it's actually something. Di tahun 2010 itu pun, aset Apple sudah kurang lebih mencapai $40 miliar. That is something awesome. Tapi karena Steve makin lemah, di akhir 2010 Steve mengundurkan diri dari CEO. Pada tahun 2011, Apple launch some new product yang bernama iPad 2, which is a new version of iPad. Tapi iPad 2 launch di bulan Oktober, tepatnya 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di usia 56 tahun. So, that is Steve Jobs story. I know, yang dulu dia pernah begini begitu, pernah hippie, pernah ke India, pernah jadi biksu, pernah ini itu, and then dia pernah keluar dari Apple.
masuk Pixar, do this, do that, such a twisting but incredible story, right? But yeah, that is all for Steve Jobs story. Thank you so much for watching. I'm sorry kalau ada salah apapun. Dan if you can, you could like this video, terus share video ini ke teman-teman kalian so mereka bisa tahu cerita Steve Jobs yang ternyata setwisting itu. And click that subscribe button dan notification bellnya juga. And I'll see you in the next video. Bye bye.